Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada rekan-rekan semua. Kita memasuki episode yang kedua di season Mahat yang kedua terutama. Biasanya season pertama itu dilakukan di kampus setiap malam minggu. Sekarang ada perubahan teknis, jadi kita di luar kampus. Tetapi hal itu tidak akan mengurangi esensi dari diskusi dari topik-topik yang akan kita bahas. Nah, sekarang pembicara dari Mahat hari ini ada Bang Fat. Silakan Bang Fat mengambil posisi dulu sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Jurusan atau prodinya adalah ilmu hukum. Selamat datang Bang Fat. Ya. Oke. Dan selanjutnya adalah yang kita tunggu-tunggu, Profesor Raju. Profesor Raju, asisten profesor yang sebagai dosen dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Oke, Pak Raju, silakan mengambil tempat Pak Raju sebagai narsum pada malam hari ini. Topik pada malam hari ini adalah terkait dengan putusan MK yang belakangan ini menuai polemik. Kita tahu bahwa putusan MK itu melancarkan salah satu calon sebagai calon wakil presiden yang terkhusus kita sebutkan adalah Gibran. Seolah-olah putusan tersebut adalah memberikan jalan tol kepada salah satu cawapres tersebut untuk menjadi pejabat atau orang nomor 2 di Indonesia lebih tepatnya. Tentu putusan tersebut menuai pro dan kontra karena seolah-olah tidak bersifat normal putusan tersebut akhirnya. Nah, kita pengen membahas itu secara mendalam. Yang akan memulai pertama itu pembicaraannya adalah Bang Fat nanti. Yang kedua adalah Pak Raju. Dari masing-masing pembicara ini kita akan melihat Bang Fat melihat secara normatifnya atau secara perspektif kemahasiswaannya terhadap putusan MK ini. Begitu juga dengan Prof Raju. Prof Raju ini saya suka sekali dengan Prof Raju ini. Ini akan lebih melihat secara teoritiknya ya Pak Raju ya. Seperti banyaklah teori-teori apa sebenarnya MK itu bisa nggak melahirkan norma baru itu akhirnya. Kan seperti itu yang dilihat. Oke, untuk pembicara pertama, Bang Fat, silakan melakukan opening statement dulu ya. Kita mulai sekitar 2 menit aja. 3 menit aja. Opening statement. Jadi itu pikiran-pikiran secara abstrak supaya audiens kita itu tergelitik untuk menanggapi hal-hal tersebut. Silakan Bang Fat, 3 menit dari mulai berbicara. Baik, terima kasih host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 45, MK diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45. Kemudian menguji lembaga negara yang dilahirkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Kemudian memutus pembubaran partai politik dan satu lagi memutus sengketa pemilu. Dan sifat putusan MK sesuai pasal 24C Undang-Undang Dasar 45 sifatnya final dan mengikat. Kemudian kapan putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat, dan siapa saja yang diikat oleh putusan MK tersebut. Nah, mungkin itu nanti akan kita ulas lebih mendalam, dan
Saat ini ya itu saja yang bisa saya sampaikan dulu Bang Sony. Saya kembalikan kepada Bang Sony. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bang Fat. Boleh dilanjutkan kepada Pak Raju. 3 menit aja Pak Raju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bermalam minggu ya. Terima kasih ya kepada Maha Institut ini. Ini sudah seperti Cipian ini kita ini. Iya, ada Raharjo Institut ya. Cipian gitu ya. Ya, sesuai dengan tema ya dari pembawa acara tadi mengatakan bahwa kita sepenuhnya sekarang akan mengkritik habis-habisan putusan MK ya. Tepatnya putusan MK nomor 90 ya garis miring strip PUU strip 21 Romawi 2023 karena sudah menjadi bahan atau polemik di tengah-tengah masyarakat sekarang ini. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu sudah terjun bebas menjadi entitas legislatif dia, ya. Karena apa? Karena paradigma apa tadi, positif dan negatif legislator tadi kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua mungkin ingin melihat bahwa apakah ada kaitan secara logis karpet merah ini dibentangkan oleh MK atau tidak? Karena setelah kita baca dalam materi pokok perkara itu, memang legal standing dari si pemohon ini mengaitkan permohonannya dia dengan orientasi dia dengan si Gibran. Nah, ini semacam apa ya, paradoks sekali. Karena begini, dalam pokok perkara itu kita tidak bisa membaca itu. Karena dia hanya memberikan contoh, Gibran adalah sosok yang dia idam-idamkan. Gibran adalah sosok kepala daerah yang bisa menaikkan ekonomi yang ada di Solo dari 1,74% menjadi 7%. Nah, mungkin selanjutnya nanti kita elaborasi lagi nanti bagaimana ini kaitan antara politiknya bagaimana dan apakah ada niat dari hakim MK terutama ketuanya itu ya, yang punya apa ya pertalian kekerabatan itu dengan si Gibran, dan bagaimana pula kita membaca ini nantinya apakah putusan MK ini pesanan dari oligarki. Saya tidak tahu juga itu. Tapi tendensius sekali itu ke sana arahnya. Mungkin sekian, nanti kita elaborasi lagi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Raju. Sedikit opening statement-nya. Pak Raju melihat ada tendensinya terhadap kekerabatan, lebih tepatnya seperti itu. Jadi kita melihat bahwa putusan 90 itu digadang-gadangkan ada keterlibatan kekeluargaan. Jadi ada jargonnya mahkamah keluarga jadi Pak Raju ya, seperti itu. Tapi Bang Pat, sebenarnya kalau kita melihat secara suara-suara, ada suara-suara lain yang sebenarnya itu melihat bahwa kepemimpinan muda dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini bisa memberikan peluang yang sangat besar kepada pemimpin muda. Nah, ini kita pengen melihat kan, kita ingin melihat korelasinya dengan 2045 generasi emas. Nah, itu gimana tuh Bang Fat melihatnya bahwa emang ada nggak sisi positifnya terhadap kepemimpinan muda itu? Gimana tanggapannya Bang Fat? Baik, terima kasih host. Kepemimpinan muda gitu ya. Kalau saya pribadi melihatnya bukan soal usianya Bang Sony. Kalaupun misalkan si anak muda ini, bahasa saya itu kepalanya berisi, mungkin itu akan membantu Indonesia ini untuk meraih mimpi 100 tahun kemerdekaannya, Indonesia maju atau Indonesia emas itu. Nah, sekarang ini kan di Indonesia ini kita hanya mengatur syarat presiden dan wakil presiden, usianya, kemudian kesehatan jasmaninya dan lain-lain. Sementara itu kita tidak mengatur standar kepemimpinan. Andaikan si anak muda ini yang sudah maju yang sudah mendaftar juga ke KPU gitu kan, seandainya cawapres yang muda ini nantinya menang,
itu kan apa namanya, kewenangan dia di wakil presiden itu bisa dikatakan sebagai ban serap. Kemudian kalau kita melihat ke 2045, kalau misalkan anak muda ini sama saja dengan yang ada sekarang ini, yang maju atau ya maju sebagai calon presiden dan wakil presiden hanya menggunakan hak dia untuk dipilih tanpa memberikan gagasan-gagasan yang masuk akal, menurut saya Indonesia Emas 2045 itu tidak akan terwujud. Meskipun ada Mahkamah Konstitusi tersebut membaca sejarah kepemimpinan anak muda Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Mehmed tersebut. Itu sebelum itu kan pas dia menaklukkan Konstantinopel itu di usia 21 tahun atau 22 tahun. Sebelum itu dia juga diangkat menjadi khalifah pada saat itu. Dan kemudian digantikan lagi oleh ayahnya. Nah, pada saat dia menjadi khalifah itu Sultan Mehmed tersebut menurut yang saya baca sudah menguasai strategi peperangan dan konsep-konsep kepemimpinan. Nah, apakah cawapres dari yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Keluarga tadi itu, sudahkah dia di dalam kepalanya itu ada isinya gitu? Jadi kalau ya bagi saya sama saja sekarang ini capres-capres ini. Saya tidak melihat ada gagasan-gagasan dari mereka yang ideal gitu, yang relevan dengan situasi yang akan datang. Jadi ya menurut saya kepemimpinan anak muda tersebut kepalanya harus terisi terlebih dahulu gitu Bang Suna. Cukup Bang Fat, bahwa pemimpin itu emang harus diisi adalah pikiran-pikirannya. Jadi gitu. Pak Raju, di dalam putusan 90 tersebut ada salah satu hakim konstitusi kita, Pak Saldi, itu kan berpendapat berbeda, dissenting opinion, bahwa di dalam putusan tersebut sebenarnya terkait umur ini adalah ranahnya open legal policy. Pak Raju bisa menjelaskan nggak gimana, apa perbedaannya itu dengan apa hubungan open legal policy dengan putusan MK ini kira-kira? Ya, terima kasih moderator. Saya pastikan bahwa bukan Saldi saja yang dissenting opinion, tapi terbagi dua kubu itu. Satu concurring, dua dissenting. Concurring itu diambil dari pendapat si Eni Nurbaningsi. Satu, yang kedua dari Yusmik. Dia concurring berdua, tapi berbeda tafsiran. Si Eni lebih mengedepankan tafsir tentang bahwa boleh kok 40 tahun dengan tambahan tafsir bahwasanya 40 tahun disandingkan dengan pengalaman menjadi gubernur. Jadi dia lebih sempit lagi itu, gubernur. Kenapa harus gubernur? Dia merujuk ke dalam teori desentralisasi. Apa katanya? Gubernur adalah kepala daerah yang mempunyai tugas yang sangat kompleks. Jadi, untuk menjadi seorang wapres, dia mesti lulus terlebih dahulu untuk bisa melaksanakan tugasnya sebagai gubernur dahulu. Nah, kita tahu itu ada local government, kita tahu juga ada bahwasannya Pemprov ini adalah wakil pemerintahan pusat di daerah. Ada dualisme di sana, dia di satu sisi tangan kanan si presiden, di sisi lain dia adalah kepala otoritas dari daerah tertentu, provinsi tertentu. Yusmik juga, dia katakan adalah harus dulu kepala daerah yang pernah menjalani pengalaman sebagai gubernur. Makanya mereka berdua dimasukkan ke dalam kubu concurring, menerima sebagian tapi dengan tafsir yang berbeda. Satu lagi, itu dua ya concurring. Nah, Saldi Isra tidak sendirian, dia dissenting, tapi dia merangkul dari si Wahiduddin Adam. Mereka berdua sama-sama mengambil posisi sebagai hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion. Dissentingnya adalah open legal policy. Kedua-duanya open legal policy. Kenapa demikian? Menurut Saldi dan Wahiduddin Adam, jelas itu konstruksi norma yang ada di dalam pasal 6 ayat 1 terkait dia dengan ayat 2. Kalau misalkan kita ingin menjadi capres dan wapres,
cukup alasan substansial dipenuhi di ayat 1. Dia orang Indonesia, tidak pernah berganti kewarganegaraan dan lain-lain sebagainya. Ayat 2-nya soal umur acu lagi ke undang-undang. Artinya apa? Konsep dari normanya ini adalah delegasi pengaturan. Harus open legal policy. Itu si DPR loh bersama pemerintah yang punya kewenangan atribusi van bevoegdheid dalam membuat norma tadi. Nah, jadi Buk Saldi bukan sendiri, dia dengan Wahidudin Adam. Nah, satu lagi Arif Hidayat, dia mengambil posisi untuk menggugurkan permohonan itu. Kenapa? Karena setelah dia lihat perjalanan kasus itu dari pertama di tengah-tengah jalan, ada surat pembatalan di tengah jalan, tetapi sehari sesudahnya nggak dibatalkan lagi. Nah, harusnya kalau misalkan lawyer dia bersama dengan klien dia itu memang terjadi miskomunikasi, maka harusnya hakim melakukan penetapan tentang pencabutan perkara tadi, tapi itu tidak dilakukan. Itu yang dipertanyakan oleh si Arif Hidayat di dalam rasio residendinya, di pertimbangan hakimnya itu ya, dilihat itu. Satu lagi, siapa? Hakim konstitusi. 3 ya yang menerima itu ya. Yang menerima itu adalah Anwar Usman, Manahan Sitompul, Guntur Hamzah. Itu yang menerima sebagian. Lalu yang terakhir itu ada hakim yang dissenting juga ya, soal legal standing, si Suhartoyo. Nah, Suhartoyo menyatakan bahwa tidak punya legal standing nih permohonan perkara ini. Kenapa? Karena tidak punya keadaan yang faktual nyata terjadi terhadap si pemohon. Yang mencalonkan diri itu dia kah atau Gibran? Itu satu. Yang kedua, kalau memang dia mencalonkan diri sebagai cawapres atau capres, siapa yang mencalonkan dia? Nah, itu yang ditanyakan oleh Mahkamah Konstitusi selama mengadili perkara-perkara menyangkut tentang legal standing. Mahkamah Konstitusi sangat ketat melihat legal standing. Presidensial threshold ditanyakan, Rizal Ramli ya ditanyakan, Anda tidak punya legal standing. Kenapa? Karena Anda baru mau mencalonkan, tidak ada mencalonkan Anda sebagai capres. Makanya dibatalkan itu legal standing si Ramli untuk mengajukan permohonan. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, open legal policy itu kan sebetulnya kan suatu kewenangan diberikan kepada DPR dan pemerintah. Hanya mereka berdua lah yang berwenang untuk menyusun norma itu. Karena apa? Karena ada perintah delegasi pengaturan dari pasal 6 ayat 2. Makanya ini jelas open legal policy. Dan tidak hanya menyangkut umur saja yang ada di permohonan atau putusan 90 ini. Sebelum-sebelumnya di putusan kita baca putusan 329, 5155 tetap dia open legal policy karena ini menyangkut dinamika politik sosial dan budaya yang terjadi di Indonesia. Karena kalau berbicara soal umur ini kan relatif kan, tak selalu korelatif antara umur dengan gaya kepemimpinan. Makanya diserahkan itu kepada pembentuk undang-undang. Nah, kalau kita lihat memori fatolating di dalam pasal 6 ayat 1 ayat 2 itu memang perdebatan itu terhenti. Terhenti kenapa? Beberapa panitia ad hoc itu menanyakan soal apa yang menjadi rasio lege dari umur ini. Tak ada yang menjawab. Serahkan saja kepada pembentuk undang-undang. Di sana lah letak open legal policy tadi. Karena gini, kalau misalkan secara konkret itu diatur dalam undang-undang dasar, itu mengakibatkan undang-undang dasar itu kehilangan wibawa karena terlalu detail dia menyusun konstruksi umur tadi. Makanya diambillah keputusan untuk mengatur umur ini di dalam undang-undang. Terima kasih. Oke, terima kasih sekian. Terima kasih Pak Raju. Oke, ada beberapa hal mungkin kita akan lanjutkan dulu ya. Nanti kita break dulu sebentar teman-teman. Untuk hidangan yang telah disediakan silakan dinikmati terlebih dahulu. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Adagio Coffee yang telah mensupport acara ini. Kita lanjut dulu. Kita berhenti dulu sebentar dan akan dilanjutkan sebentar lagi. Terima kasih. Oke, kita masuk pada segmen yang kedua. Pak Raju telah memaparkan secara dalam terkait dengan putusan 90 tadi beserta pemaparan secara ringkas tentang open legal policy. Kita pengen
mendengarkan tanggapan dari Bang Yasrul terkait dengan tema putusan MK ini. Silakan Bang Yasrul ingin menanggapi terkait tema ini atau statement-statement atau menyanggah seperti itu. Silakan berdiri di sini Bang Yasrul. Ini supaya masuk frame kita. Ini Bang Yasrul ini adalah pemenang karya tulis ilmiah ya Pak Raju ya? Aliran sini Bang. Oke. Aliran hukumnya progresif. Oke, silakan Bang Yasrul untuk menanggapi hal tema yang dibicarakan oleh kedua narasumber kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini Pak, sebenarnya kalau kita melihat dari putusan MK kemarin, tentunya ada loncatan-loncatan tentunya yang mengizinkan kaum anak muda tentunya itu Pak Raju. Sekarang kan terjadi polemik itu antara pro dan kontra. Saya di sisi lain saya juga bagaimana ya melihat putusan itu riang, jujur. Saya harus bilang itu riang. Karena kenapa? Ada kesempatan anak muda tentunya untuk menjadi orang nomor 2 tentunya di negara Indonesia. Tapi di sisi lain saya melihat kaum anak muda ini, kecuali putusan itu tersebut, belum ada tampak parameter yang jelas. Kenapa aku bilang gitu? Karena anak muda, kalau misalnya si A itu memang layak jadi cawapres, dia harus melihat bagaimana situasi sosial kota itu, berapa disparitas sosialnya, berapa tingkat kemiskinannya, berapa tingkat stuntingnya. Dan menurut saya belum MK itu belum melihat ke arah sana, tapi dia sudah mengizinkan. Nah, itu yang ditakutkan nantinya ketika dia menjadi jabatan belum mampu untuk menghadapi dinamika permasalahan negara. Karena nggak sesimpel skala lokal loh, ini skala besar gitu. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi menurut Bapak, apakah putusan MK itu mencerminkan keadaan yang dibutuhkan sehingga itu diterobos? Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bang Yasrul. Saya kira jelas ya Pak Raju apa yang menjadi kegelisahan dari Bang Yasrul. Silakan ditanggapi Pak Raju. Ya, terima kasih ya Yazrul ya. Yazrul mempertanyakan soal apakah MK itu terlalu jauh dia untuk memutuskan itu, karena memang apakah memang iya ini waktunya generasi muda itu masuk ke dalam lingkaran kepemimpinan. Ya ini soal soal kriteria ini. Karena begini, kalau untuk seorang pimpinan atau cawapres tadi, memang ada beberapa kriteria yang harus kita tajamkan lebih dahulu. Yang pertama dari aspek kapabilitasnya. Kalau memang udah teruji dia dalam level pendidikan rendah, atau memang sudah populis dia, istilahkan dia populis, berarti dia sudah bisa menerobos itu kekakuan yang diberikan oleh konstitusi tadi. Tapi begini, terkait dengan putusan tadi, tak ada sifat logiknya ketika putusan itu ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Satu, soal legal standing misalkan, itu jelas legal standingnya itu berserakan. Yang dia minta adalah sebetulnya tidak sebagai orang yang ingin mencalonkan diri, tetapi ingin mempertahankan dia agar bisa memilih seseorang. Siapa yang dipilihnya? Ya Gibran tadi. Itu sebetulnya yang diinginkan. Nah, pembacaan ini tepat rasanya itu dilakukan oleh Hakim Konstitusi Adams, yang membaca ini bahwasanya ini bukan soal hak dia untuk dipilih, tetapi hak dia untuk memilih salah satu calon. Nah, banyak sekali itu lompatan-lompatan logika tadi. Misalkan soal soal legal policy tadi. Nah, putusan-putusan 3 sebelumnya itu termasuk putusan 91 ya. Satu yang memohonkan itu adalah si Almas, yang kedua itu adiknya itu. Nah, memang terjadi lompatan logika di sana, Yasrul, soal putusan ini. Dan tetap tegas bahwasanya putusan ini jauh melenceng dari doktrin yang telah dianut oleh MK itu sendiri. Nah, kalau soal pimpinan tadi, kriteria tadi itulah kapabilitas, aksesibilitas,
diterimanya dia dengan masyarakat gitu kan, baru bisa itu sebagai kriteria untuk memilih pimpinan. Namun dalam konteks normanya memang ini sebetulnya tidak menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengambil alamat atau jatah dari si DPR dan pemerintah, karena jelas dan tegas itu bahwasanya ini adalah kewenangan atribusi dari DPR dan pemerintah. Mungkin itu dulu. Kewenangan secara atribusi dan kepada DPR ya Pak, lebih tepatnya. Bang Fat, tadi juga Bang Yasrul menyinggung tentang parameternya gimana sih pemimpin muda itu tuh harus bisa lebih show off lagi lah kira-kira kayak gitu. Tadi Bang Fat juga berbicara di awal bahwasanya pemimpin itu memang harus mempunyai kapabilitas. Kalau Pak Raju bilangnya kapabilitas dan populis ya satu lagi ya lebih tepatnya. Gimana tuh tanggapannya tentang terkait kepemimpinan seperti itu? Kalau melihat secara putusan MK nomor 90 itu tidak dijelaskan secara konkret sebenarnya, Bang Fat. Gimana Bang Fat menanggapi hal itu? Baik, host. Kalau soal kriteria kepemimpinan, kalau bagi saya itu yang pertama itu intelektualitasnya dan etikabilitasnya. Soal si Gibran ini yang dipilih oleh Prabowo Subianto sebagai cawapresnya, menurut saya etikanya nggak ada itu. Karena pemahaman saya begini, Bang Sony, MK itu kan diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45, dan yang dimohonkan untuk diuji material itu kan pasal 199 ya, Undang-Undang nomor 7 2017. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi itu diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, itu kan putusannya hanya ada dua, konstitusional dan inkonstitusional. Nah, di amar putusan yang poin 3 itu, Mahkamah Konstitusi mengatakan terkait batasan usia minimal cawapres bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 sepanjang tidak dimaknai bla 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 gitu kan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Raju, itu kan kewenangannya legislatif. Sementara MK seperti menambahkan norma baru. Di situ saya lihat pemilihan Gibran sebagai cawapresnya Prabowo Subianto niretika dan cacat hukum juga. Dan kemudian bagi saya intelektualitas anak muda seperti Gibran tersebut belum cukup memadai untuk menjadi orang nomor 2 di Republik Indonesia. Terima kasih. Oke, belum cukup juga Gibran itu sebagai orang nomor 2 di Republik Indonesia. Padahal kita sebenarnya Bang Yasrul sebagai kaum muda riang banget ya untuk melihat kesempatan ini sebagai anak muda itu yang di bawah 40 tahun itu dapat peluang lah kira-kira seperti itu. Boleh ditanggapi? Ya, silakan menanggapi lagi. Ya, kalau riang ya siapa yang nggak riang gitu kan? Kesempatan bagi anak muda. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, Indonesia ini sedang menuju 100 tahun kemerdekaannya 2045. Kalau kita serahkan kepada anak muda yang pemikirannya seperti Sultan Syahrir di waktu dia muda, itu nggak masalah. Siapa yang menjamin hari ini si Gibran ini seperti Sultan Syahrir? Kalau peluang ya setiap orang ada peluang. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, Indonesia ini harus punya standar kepemimpinan. Tidak hanya mengatur syarat-syarat kepemimpinan, usia, kesehatan, standar kepemimpinan itu kita harus punya. Begitu Bang Sony. Oke, terima kasih Bang Fat. Terkait dengan tema tersebut, kita pengen menambah lagi. Apakah ada tanggapan? Ya, oke, Om Ded dulu, Om Ded. Silakan Om Ded untuk mengambil posisi. Baik, terima kasih host.
Pertama saya menanggapi soal klaim bahwa putusan ini memberikan kesempatan kepada anak muda. Putusannya tidak memberikan kepada anak muda karena dia tidak bilang bahwa mengabulkan di bawah 40 tahun. Yang dikabulkan adalah sedang atau pernah menjabat pejabat daerah. Nanti kita bahas. Saya tertarik tadi Pak Raju bilang soal rasio legis. Nah, jadi penanganan hukum yang melompat-lompat. Contoh, mohon tanggapannya nanti Pak Raju. Frasa sedang menjabat, apakah itu tidak memberikan kembali ketidakpastian hukum? Karena pernah menjabat ini kan kita bicara soal waktu. Waktu itu bisa 1 hari, 2 hari, seminggu. Sementara dasar berpikirnya pernah itu atau sedang menjabat itu, pernah tadi sedang maksud saya, sedang menjabat itu bisa sehari, 2 hari, seminggu, sebulan gitu. Tidak memberikan jaminan. Sedang menjabat itu adalah berkonotasi kualitas. Tidak ada jaminan. Even apakah dia pernah pun itu tidak memberikan jaminan kualitas. Jadi singkirkanlah itu narasi-narasi anak muda. Ini kan terjadi karena Gibran kebetulan. Sementara jualannya adalah bahwa ini memberikan kesempatan kepada anak muda. Tidak, ini memberikan kesempatan kepada Gibran sebenarnya. Karena dia sedang menjabat. Lain halnya kalau ceritanya umur ini diloloskan jadi 25, baru kita bisa bilang bahwa ini memberikan kesempatan kepada anak muda. Itu. Lalu mengenai saya coba menanggapi lagi soal positif legislator yang seharusnya itu hanya milik presiden dan DPR. Karena norma itu hanya bisa dibikin oleh DPR dan presiden seharusnya. Sementara MK itu dia negatif legislator. Dia menghilangkan norma itu atau menolak norma. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke, Pak Rajo ingin menanggapi ini dulu atau mau kita tampung? Ditampung dulu, silakan. Bang Maulana ingin menanggapi, silakan mengambil posisi. Kira-kira dapat ya poin dari Pak Ridwan ya Pak Rajo ya? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung sedikit dari apa yang disampaikan Om Ridwan, saya juga setuju gitu bahwa narasi mempersilahkan dan memberikan kesempatan untuk anak muda memang tidak pas gitu ditempatkan pada kasus putusan MK ini. Disebabkan ya tadi karena memang frasa yang dikabulkan oleh MK itu adalah frasa sudah dan pernah. Itu pun yang diajukan materi ujinya itu dari Almas tadi. Yang kalau kita misalkan baca uji materinya itu isinya puja-puji terhadap Gibran semua gitu. Jadi sebenarnya tidak memberikan kesempatan untuk anak muda, tapi justru memang sudah desain bahwa materi yang diajukan ke MK-nya ini adalah memberi karpet merah untuk Gibran. Jadi memang saya dalam hal ini sepakat dengan Om Ridwan. Kemudian kalau kita lihat juga si Anwar Usman ini, meskipun beliau mungkin bukan orang Minang, Pak ya, tapi saya entah mengapa mengagumi keteguhannya untuk menganut falsafah orang Minang. Anak dibimbing, keponakan anak di pangku, keponakan dibimbing. Gitu. Nah, itu juga entah beliau belajar dari siapa gitu ya. Tapi itu yang bisa kita lihat. Namun pertanyaannya adalah kenapa misalkan di dalam hakim MK yang sekian banyak itu tidak adakah aturan yang mengkhususkan bahwa misalkan ada uji materi yang memiliki potensi ada kepentingan keluarga di dalamnya, apakah tidak ada aturan yang khusus untuk melarang hakim MK yang bersangkutan untuk abstain, artinya tidak mengurusi uji materi yang diujikan gitu. Nah itu yang pertama gitu. Kenapa istilahnya seakan-akan terjadi pembiaran gitu oleh hakim MK yang lain atau oleh aturan sistem yang ada di MK, si Anwar Usman ini bisa ikut turut serta untuk menguji materi yang ada potensi kepentingan keluarga di dalamnya.
Kemudian mengenai pertanyaan saya yang kedua soal peran Majelis Kehormatan MK yang baru-baru ini ada lagi gitu ya. Nah, saya melihat kenapa hal ini baru terjadi setelah justru putusannya sudah final dan binding gitu. Artinya kesempatan untuk si putusan tadi dihapuskan atau dibatalkan tentu menjadi tidak ada gitu. Nah, bagaimana peran sebenarnya dari Majelis Kehormatan ini, Pak? Karena ini yang mungkin belum banyak diketahui juga oleh banyak orang. Yang terakhir, apakah harus Hakim Anwar Usman ini mestikah dipecat secara tidak hormat setelah kejadian ini karena sudah menjadi presiden yang buruk di MK, di tubuh MK sendiri. Menurut tanggapan dari Pak Prof Raju dan Bang Fuad, mungkin saya mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Maulana. Silakan Pak Raju ditanggapi apa yang telah dipaparkan oleh Om Ridwan dan juga Maulana. Ya, terima kasih moderator. Oke. Soal komentar putusannya dari Pak Ridwan tadi ya, Pak Ridwan membaca bahwasanya tak ada korelasi tuh permohonan yang diajukan oleh Almas itu untuk menampung seluruh gagasan milenial sebagai pemimpin. Karena apa? Karena memang kita lihat nuansa politiknya sangat kental sekali. Satu, kalau kita baca itu pokok perkaranya, bahwasanya Almas ini memang dia ini sangat mendambakan itu pimpinan seperti si Gibran. Ya, karena faktor apa tadi ya, perubahan di Solo tadi ya, ekonomi 1% menjadi 7%. Yang kedua, dia mengklaim dirinya ini akan mencalonkan sebagai presiden. Tapi sampai sekarang partai nggak ada yang mencalonkan dia. Itu masalahnya. Sampai sekarang nggak ada partai yang mencalonkan dia, itu masalahnya. Di sana logikanya nyambung. Nah, kalau misalkan legal standing itu menyambung, artinya adalah si Almas ini memang sudah berpotensi dia setidaknya itu. Kalau kita baca syarat-syarat untuk legal standing tadi, dia berpotensi untuk dicalonkan oleh partai politik, tapi sampai sekarang kan tidak. Artinya apa? Memang artinya adalah pintu masuk untuk Gibran itu ya berada dalam putusan 90 ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua soal apa tadi ya, potensi dibatalkannya putusan tadi ya, soal MK tadi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sifat final and binding itu bisa kita retas sekarang kalau terbukti hakim melanggar etik. Apa dasarnya? Baca pasal 17 ayat 5 dan 6 Undang-Undang nomor 23 atau 24 tentang 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, seluruh konstruksi pasal ini dikaitkan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ada dua kondisi putusan itu bisa tidak sah. Yang pertama, tidak dibacakan di depan umum. Yang kedua, ada kegiatan dari hakim, tindakan hakim yang tidak mau mengundurkan diri ketika perkara itu menyangkut kepentingan kekeluargaan. Itu bisa kita retas untuk final and binding itu. Nah, sekarang kan berbondong-bondong tuh. Beberapa LSM melaporkan, terakhir itu perkumpulan guru besar dari Pajajaran ya, termasuk di sana ada beberapa kawan-kawan dari UNAN, Ferry Amsari, ada Beni Purelahi, ada juga Prof Susi di sana melaporkan juga etik tadi. Nah, dalam kaitan putusan ini, kalau misalkan ini terbukti ketua MK, ceki yang lainnya, karena dilaporkan bukan hanya ketua ya, tapi hakim. Gimana? Oke, sebentar Ibu. Boleh lanjutkan aja Pak Raju. Ya. Statementnya. Dalam kaitan dengan putusan MK 90 ini, kondisi final and binding itu bisa diretas kalau terbuktinya pelanggaran etik oleh si ketua MK dan kawan-kawan lainnya itu. Saya tidak tahu juga apa menjadi dasar, tapi yang terpenting, yang paling jelas itu adalah ketua MK tadi, karena memang ini menyangkut soal kepentingan dari kerabatnya si Gibran tadi. Itu mungkin bisa dijadikan sebagai landasan dalam meretas konsep final and binding dalam putusan MK ini. Di dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi itu ada celahnya setidaknya ya Pak Raju ya untuk meretas hal tersebut. Memungkinkan untuk dibatalkan putusan tersebut? Mungkin saja dan Memungkinkan saja. memungkinkan saja 90% ya, kalau memang cara bacanya itu memang kita lihat sekarang itu ada kepentingan yang terselubung di dalamnya. Soal karpet merah tadi, beberapa kawan-kawan berkomentar soal karpet merah,
soal hukum acara yang tidak ditegakkan, ada ada apa namanya pencabutan permohonan, tapi setelah itu tidak dicabut, etik juga itu. Etik juga. Ya. Oke. Kita lanjutkan dulu kepada Bang Fat untuk menanggapi. Ada Oke. Bang Ridwan, oke. Ada satu pertanyaan saya yang belum terjawab mengenai timbulnya ketidakpastian hukum mengenai frasa pernah atau sedang menjabat. Nah, sedang ini terkait dengan waktu. Nah, waktunya kan tidak ditentukan. Itu mohon penjelasannya, Pak. Oke. Terima kasih. Boleh Pak Raju untuk melanjutkan tanggapannya Ya. tentang ketidakpastian hukum itu. Ya, sebetulnya kepastian hukum itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Kepastian hukum itu adalah ketidakpastian ya. Tafsir fenomenologinya gitu. Soal apa tadi Pak Ridwan, soal apa tafsir dari sedang atau pernah tadi, tidak ada tolak ukurnya. Memang 3 hakim konstitusi yang setuju dikabulkannya sebagian itu membentuk tafsir seperti itu. Dan di dalam pertimbangannya hakim konstitusi tidak juga memberikan pengertian soal pernah atau sedang tadi. Yang terpenting dia adalah pernah atau sedang menjabat, elected official. Itu saja yang diberitahukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau kita lihat secara mendalam itu, secara radikal, memang pernah atau sedang tadi ditafsirkan sama dengan dia sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah, termasuk kepala daerah tadi. Tapi soal waktu tadi memang tidak ada dijabarkan dalam putusan MK. Tidak ada MK menjabarkan soal berapa ukuran dan waktu, sehari kah atau 2 hari kan, dan memang tidak pernah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi soal penafsiran tadi. Ini seperti itu. Jadi tafsirannya menjadi luas ya sebenarnya Ridwan ya. Bahwa kalau misalnya suatu kepala daerah itu setelah disumpah 1 detik setelah itu dan sedang langsung bisa jadi cawapres. Itu sesuatu yang di luar nalar tuh sebenarnya. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita pengen dengar dulu tanggapan dari Bang Fat terkait dengan ketidakpastian hukum. Ada celah juga tadi yang dibilang oleh Pak Raju. Gimana tanggapannya Bang Fat terhadap celah-celah? Sebenarnya ini bisa loh putusan itu dibatalkan. Tekan Bang Fat. Terima kasih Bang Sony. Kalau terkait putusan ini dapat dibatalkan, kalau misalkan elit politik hari ini itu filsafat politik yang dianutnya itu adalah filsafat politik Aristoteles, itu mungkin dapat dibatalkan. Karena kalau elit-elit kita hari ini itu filsafat politik yang dianut adalah filsafat politik Aristoteles, mungkin MK hari ini yang mungkin akan memutuskan perkara tersebut sesuai yang kita harapkan. Nah, tetapi hari ini kita melihat elit politik hari ini penganut filsafat politik Niccolo Machiavelli. Di kepalanya ada kekuasaan, hanya itu. Di kepala elit politik kita hari ini yang ada hanya kekuasaan dan lepaskan etika dari politik. Bagi Machiavelli terdapat jurang yang sangat dalam antara etika dan politik. Nah, terkait pembatalan putusan MK, jangankan membatalkan putusan MK terkait nomor 90. Bagi saya pribadi, putusan MK 90 tersebut hanya mengikat DPR. Tapi apa yang dilakukan oleh DPR? DPR mengabaikan dan tidak merubah pasal 169 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tersebut, dibiarkan saja sehingga Prabowo Subianto memilih cawapresnya berdasarkan nilai etika. Kan nggak ada dasarnya itu dia memilih. Umur Gibran juga belum 40. Sementara Mahkamah Konstitusi tidak menurunkan batas minimal usia cawapres lebih rendah dari 40, tetap dia 40. Dan ditambahkan norma yang telah kita diskusikan tadi, pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, kalau misalkan ya itu tadi, kalau misalkan politik atau filsafat politik elit kita hari ini Aristoteles yang
mengandaikan kebaikan dalam berpolitik, mungkin MK yang sudah dibentuk hari ini itu akan memutuskan pembatalan yang terkait putusan yang tadi. Oke, terima kasih Bang Fat. Kita break dulu sebentar. Kita akan masuk segmen yang ketiga, masuk kepada closing statement. Habis ini ya Pak Raju dan Bang Fat. Kita tunggu dulu dan sekian. Oke, kita masuk kepada segmen yang ketiga. Kita masuk ke sesi pertanyaan dari rekan-rekan semua. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Kita kasih kuotanya itu maksimal 2 aja ya, 2 pertanyaan. Silakan Pak Berry, Bang Senji, ada pertanyaan? Tadi kita di belakang layar udah bahas sedikit Pak Berry. Pak Berry, silakan Pak Berry. Nanti ada door prize. Ayo Pak Berry, silakan ambil posisi di sini Pak Berry, supaya masuk frame kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya hidup untuk menanggapi, seperti bagusnya saya hidup dengan Allah saya hidup untuk membangun. Ya. Kalau saya bilang saya tidak punya selera atau ketiganya, saya berbicara idealisme saya. Kan begitu. Untuk keilmuan, bukan untuk keberpihakan. Kita untuk membangun. Saya berpijak di sini itu bukan ingin menanggapi sebuah selera, tapi tepat selera. Nah, tadi sempat saya bilang sama Sony tadi, ada teori Polybius. Kita berbicara teori Polybius itu berputar satu persatu. Tapi kita menikmati teori Polybius itu, andai kata masa sekarang seperti itu diremukkan kayak karton ya, diremuk, atau terjadi perbenturan satu sama lain. Bukan Big Bang tapi Bang. Kalau Big Bang itu dia awal. Sony bilang juga yang tadi ya, yang agak ekstrim dia bilang tadi ya. Tapi tolonglah itu nanti kan itu pembicaraan anak muda aja. Ya, itu bukan Big Bang tapi Bang. Yang kita lihat sekarang itu bukan perpindahan siklus Polybius lagi, tapi itu benar-benar semuanya itu perbenturan antara semesta 1, semesta 2, semesta 3, semesta 4. Anggap ada 7. Semuanya itu bukan hanya orbit saja yang akan berbenturan, tapi pusat dan pusat. Nah begitu, bagaimana dengan negara ini? Kita tidak melihat kepada lakon. Mungkin tadi itu sudah banyak ya membicarakan tentang lakon ya. Tapi kita membicarakan tentang bagaimana nasib generasi. Nah, ambil nafas tadi Bapak Raji ya. Karena kita pengajar ya, kita mengajar, tapi bukan dibatasi untuk mengajar. Bagaimana pembatasan itu akan hidup selalu? Karena selalu akan kita ada giu, ada majas untuk menutup segala sesuatu tentang apa yang kita bahas. Kan begitu. Kalau bagi saya pribadi mungkin tidak menanggapi ya, cuma saya berbicara sesuatu yang saya pikirkan, saya lihat dari pemikiran saya. Saya suka mengamati, terus saya lihat mendalam, terus saya tarik lagi. Karena saya tidak melihat 1, 2, 3 atau berapa orang, tapi semua lingkungan ini. Karena kita semua kena dampak, kan begitu. Jadi kalau masalah pemilihan ya kita serahkan kepada manusia ya, kepada seluruhnya, kan seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Saya mungkin agak abstrak ya, abstrakto itu akan lebih hidup ya, akan begitu. Ketika sudah banyak pemaparan juga, kita juga menunggu bagaimana rekan-rekan yang lain juga berpendapat atau menanggapi bagaimana diskusi kita pada hari ini, kan begitu. Oke, cukup Pak Berry. Pak Berry, terima kasih terkait tanggapannya. Ada satu lagi, Om Ridwan, silakan.
Ambil posisi. Baik, terima kasih host. Kalau tadi Pak Berry bicara tentang sesuatu yang abstrak dan holistik, kalau sekarang saya mau bicara yang konkret saja. Jadi melihat bagaimana MK hari ini, yang tentu di awal-awal berdirinya dicita-citakan untuk sesuatu yang baik mestinya, yang terkait dengan bagaimana konstitusi ini dijaga. Namun dalam perjalanannya, dalam beberapa kepemimpinan KPK dalam perjalanannya, ternyata nuansa politiknya justru lebih kental. Mulai dari pemilihan orang-orang yang ada di majelis MK itu yang syarat dengan politik. Kita bisa lihat apa yang terjadi. Dan puncaknya adalah putusan yang kemarin, MK 90 yang sedang kita bicarakan ini. Menurut Pak Raju, satu, apakah MK yang seperti ini masih layak dipertahankan? Itu satu. Sebuah lembaga yang menurut saya mungkin agak kasar, tapi ini pendapat saya pribadi. Ini sebuah lembaga yang sedang membusuk dan mungkin akan menjadi bangkai. Dan akan dicatat dalam sejarah. Karena banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depannya jika hal-hal semacam ini masih diteruskan dengan pola yang sudah kita lihat bersama-sama. Pertanyaan besarnya adalah, mungkin nggak sih MK ini diganti atau bahkan dibubarkan dan diganti yang baru? Terima kasih. Terima kasih Om Ridwan, cukup jelas. Yang satu Pak Raju abstrak, yang satu lagi secara konkret. Apakah mungkin dibubarkan MK itu dari The Guardian of Constitution jadi The Guardian of Family? Silakan Pak Raju menanggapi hal tersebut. MK, Mahkamah Kemenakan. Ya kan banyak ya, Mahkamah Keluarga, Mahkamah Kepentingan, Mahkamah Kemenakan. Itu yang ditangkap oleh publik kita saat ini ya. Semua orang itu menyebut dan menyindir Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan yang konkret ya, soal apakah masih bisa kita pertahankan tidak Mahkamah Konstitusi ini? Yang salah itu bukan Mahkamah Konstitusinya. Yang salah itu adalah orang yang ada di dalamnya. Plus ada kepentingan politik di sana. Itu yang salah. Jadi begini, Mahkamah Konstitusi itu kan sebetulnya kan adopsi gitu dari Austria. Soal bisa nggak satu lembaga di negara ini menguji konstitusionalitas dari sebuah produk yang dilahirkan oleh DPR. Karena apa? Kita tahu ya, kalau DPR itu dengan pemerintah membentuk sebuah regulasi, pasti di sana itu tak hanya hukum saja. Ada konstelasi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kepentingan manusia avanza. Kan itu? Iya Pak. Siap. Pasti. Nah, apakah nilai ini bisa dimasukkan tidak di dalam regulasi? Sangat bisa sekali. Makanya dibangunlah MK itu untuk menguji nilai yang dipesan oleh para cukong dan oligarki itu. Itu guna MK pertama kali. Lalu berdebatlah di panitia ad hoc soal perubahan ketiga Undang-Undang Dasar. Kita satukan saja kewenangan menguji ini ke Mahkamah Agung kah, atau kita bentuk badan peradilan yang di luar Mahkamah Agung? Ternyata waktu itu Supomo menolak ide Yamin itu. Karena apa? Karena Muhammad Yamin tak logis memberikan alasan untuk membentuk sebuah Mahkamah Konstitusi. Namanya Balai Agung namanya sama dia dulu, Balai Agung. Kenapa demikian? Karena tidak ada sarjana hukum ataupun para ahli yang ada di Indonesia pada saat itu yang mampu menjadi seorang negarawan tadi. Makanya diundur, dibentuklah Mahkamah Agung dan disatukanlah kewenangan pengujian tadi kepada Mahkamah Agung. Lalu dalam konteks pertanyaan tadi, bubarkan atau enggak? Bagi saya masih bisa dipertahankan.
Yang nggak bisa dipertahankan adalah sistem rekrutmen dari hakim konstitusi itu. Kita tahu ya, usulan untuk hakim MK itu 3 punya DPR, 3 punya presiden, 3 punya MA. Harusnya ada badan komisi, badan atau komisi setingkat yang bersifat independen untuk menyaring tuh orang-orang yang ingin menjadi hakim konstitusi. Uji semuanya sifat negarawan tadi. Kan ini tafsiran luas sekali nih, negarawan ini seperti apa? Apakah hormat pagi hari dengan bendera merah putih kah? Ataukah mungkin pasang lencana bendera kah di bajunya? Kan luas tafsirnya. Bagi saya, untuk seorang hakim konstitusi itu sudah melepaskan sifat duniawi ini. Jadi dia sudah melalang melintang di posisi DPR, eksekutif maupun pejabat-pejabat lainnya. Dia sudah lulus tuh, lulus perjalanan waktu dia soal uji kelayakan tadi. Nah seperti itu, soal badan atau komisi setingkat independen untuk menyaring hakim konstitusi itu. Nah kalau sekarang kan enggak, diusulkan oleh 3 lembaga tadi, ujung-ujungnya diputuskan oleh DPR. Akan sangat riskan dan sangat naif kalau melihat proses penyaringan itu bersentuhan langsung dengan kepentingan politik. Kita lihat yang terbaru ya, kok bisa Bapak kita yang terhormat Arsul Sani lolos dari sekian banyak calon-calon yang potensial kalau menurut saya gitu. Kok bisa? Nah ini kan sama artinya dengan proses penggantian Aswanto kemarin itu. Aswanto di tengah jalan dia ambil lagi. Karena apa? Karena nyambung tuh logikanya. Aswanto sering tuh membatalkan produk yang dikeluarkan oleh induknya sendiri karena dia usulan di DPR. Ini sangat politis sekali kalau saya baca seperti itu. Nah, untuk MK tadi masih bisa dipertahankan Pak Ridwan. Tapi yang tidak bisa dipertahankan adalah sistem rekrutmennya itu yang tidak bisa dipertahankan. Harus ada komisi independen atau badan independen yang bisa menampung tuh seluruh calon-calon potensial soal hakim konstitusi itu. Baru isinya itu adalah negarawan semua itu nantinya. Nah, itu yang saya baca kondisi saat ini Pak Ridwan. Jadi secara institusi kita masih memerlukan itu MK. Kalau nggak ada MK, siapa lagi yang bisa menerjemahkan tuh nilai-nilai transendental dalam konstitusi itu? Yang kan banyak tuh, hak untuk hidup, hidup apa? Nggak bisa orang menerjemahkan. Hak kebebasan berekspresi, sejauh apa kebebasan berekspresi itu? Nah baru-baru ini kan Rocky Gerung tuh terjadi tuh perdebatan soal apakah riset itu kebebasan berekspresi kah atau pikiran? Nggak bisa diterjemahkan oleh PN. Karena cantolannya itu adalah guru norm tadi, staf fundamental tadi, nilai-nilai konstitusi tadi yang sangat abstrak sekali. Kalau kita baca cepat-cepat tuh proses terjadinya konstitusi ya, kita baca tuh misalkan dari Karl Lowenstein soal reflection on the value of constitution, bagaimana tahap-tahap konstitusi itu dibentuk. Memang dia adalah nilai abstrak yang dipegang dahulu oleh masyarakat asli, tapi belum jadi kaidah. Kapan dia menjadi kaidah? Ketika negara ini dibentuk, baru dia disusun dalam bentuk dokumen yang dinamakan dengan dokumen tertulis Undang-Undang Dasar tadi. Makanya siapa yang bisa menerjemahkan itu adalah Mahkamah Konstitusi yang bisa menerjemahkan itu. Siapa lagi yang bisa menerjemahkan soal-soal yang abstrak tadi? Kalau beberapa hakim MK mengatakan ini pengujian abstrak katanya, karena norma versus norma, ya kan? Saking abstraknya keluarga diambil dan keluarga dilibatkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Masih ada satu wabarakatuh. lagi Pak Rajo dari Pak Berry tentang abstrak tadi itu yang Polybius itu. Oh ya, siklus Polybius ya. Iya, dia Mau dibawa- nyinggung-nyinggung. Mau dibawa kemana ini Iya. negara ini ya, siklus Polybius ini? Kemana nantinya? Kalau kita baca Polybius itu kan memang rigid sekali itu ya, dari siklus tirani, demokrasi balik lagi kan, ke oligarki balik lagi kan. Kalau saya membacanya sekarang ini dari demokrasi itu ke tirani lalu masuk ke oligarki. Ada beberapa pihak yang mencoba untuk mengendalikan bangsa dan negara ini. Ini tidak terlepas dari faktor ekonomi internasional ya. Dari faktor-faktor itu. Nah, makanya kalau kita lihat sekarang ini memang sudah terbaca sangat jelas itu siklus tadi dibentuk. Mulai dari penggantian Aswanto, mulai dari keterlibatan DPR dalam beberapa kepentingan, mulai dari
beberapa substansi perkara yang tidak konsisten, ya soal terjemahan apa liga politika positif legislator atau negatif gitu kan. Bagi saya sekarang ini kan sudah tidak tahu lagi di mana doktrin MK ini didudukkan, karena ada beberapa putusan itu yang tak konsisten mereka memutuskannya. Ya misalkan kayak presidensial threshold tadi, sekali ini dipertanyakan siapa yang mencalonkan Anda, ini enggak, kan gitu. Nah, soal siklus tadi memang bangsa kita menuju kehancuran ini, kehancuran sekali ini. Saya tidak mau mengatakan bahwa jangan-jangan ini ya, jangan-jangan kita mau digiring itu ke salah satu poros ideologi ini. Poros ideologi. Ya. Kan begini, contohnya Rempang ya. Pabrik kaca itu kenapa membuat orang berkaca-kaca ya? Matanya Pak ya. Oh, matanya berkaca-kaca. Iya. Dia mempertanyakan soal mana sertifikatnya. Ya mana ada sertifikat waktu itu. Masyarakat hukum ada kan ada sertifikat. Proses negara lah mengakui dia sebagai masyarakat hukum adat. Makanya muncul itu pasal 18B tentang rekognisi masyarakat hukum adat. Nah, saya membacanya berarti ada semacam cantolan ideologi yang ingin masuk ini ke Indonesia. Tapi saya pikir memang ini memang harus terjadi. Kenapa? Karena kita nggak jelas juga nih Pancasila mau dibawa kemana. Nggak jelas juga kan. Di satu sisi kalau kita baca putusan MK, sinar ketuhanan mesti disinarkan gitu. Di sisi lain harus ada liberalisme di sana. Di sisi lain ada juga komunalisme di sana argumentasinya. Hakim MK sendiri tak punya juga poros ideologi yang mapan dan stagnan. Apakah memang mau Pancasila atau enggak? Tidak jelas juga. Karena gini, soal perdebatan kemarin itu soal apakah agama itu adalah hak atau kewajiban? Hak atau kewajiban. Undang-undang dasar jelas mengatakan agama itu adalah hak, bukan kewajiban. Nah, pertanyaan seperti itu gimana? Kita sebagai orang yang sangat sangat kultus ini dengan aspek teologi yang sangat tinggi ini pasti mengatakan ini undang-undang dasar ini sekuler ini. Padahal enggak. Padahal negara kita mencoba untuk menggabungkan dan mengintegrasikan antara agama di satu sisi dan aspek kebangsaan di sisi yang lainnya. Tak usah dicampuri katanya, karena ini milik masing-masing pribadi. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Raju untuk tanggapannya. Kira-kira cukup ya. Ini Pak Raju melihat ada sisipan ideologi yang akan masuk sepertinya. Tapi nanti lah kita bahas terkait ideologi tersebut. Bang Fat, untuk menanggapi hal tersebut bagaimana? Kemungkinan dibubarkannya Mahkamah Konstitusi, apakah setuju atau tidak? Atau masih dipertahankan seperti Pak Raju? Terima kasih, Bang Sony. Kalau bagi saya, bubarkan aja MK. Ya. Dan kemudian kita bentuk lembaga baru yang setingkat dengan DPR agar Pak Raju dan Pak Weri itu bisa masuk ke lembaga ini. Lembaga yang saya maksud Badan Pembentukan atau Pengujian Rancangan Undang-Undang. Jadi orang-orang yang ada di lembaga tersebut, khusus orang-orang yang saya sebut pribadi itu pakar konstitusi. Ya, bukan orang-orang hukum tata negara seperti Pak Rajudi bisa masuk, Pak Weri juga bisa masuk. Jadi ketika badan ini terbentuk, rancangan undang-undang yang diajukan oleh presiden misalkan, orang-orang hukum yang ada di situ bisa menggali dan mengamati apa saja rancangan undang-undang yang diajukan. Jadi bagi saya memang Indonesia ini perlu suatu lembaga yang isinya itu orang-orang hukum, karena negara kita ini negara hukum, bukan negara politik. Begitu menurut saya. Cukup Bang Pat? Oke. Karena kita udah di penghujung acara, Pak Raju dan juga Bang Fat. Terima kasih juga atas tanggapannya Bang Maulana, Om Ridwan dan juga Pak Berry serta Bang Yasrul yang telah menanggapi tema kita diskusi pada malam hari ini. Kita karena sudah di penghujung acara sekali lagi dan keterbatasan waktu, kita harus pamit undur diri. Tapi ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan bahwa Pak
Raju mengatakan bahwa dia masih konsisten bahwa lembaga ini mesti dipertahankan, bahwa sistemnya harus diperkuat, untuk memfilter Mahkamah Konstitusi. Berbeda juga dengan Bang Fat yang secara kontras mengatakan MK ini harus dibubarkan. Tapi itu suatu pemikiran yang sangat kita hargai tentunya. Yang paling fenomenal adalah untuk penutup pada malam hari ini adalah perkataannya dari Cicero. Siapa yang naik tanpa persiapan, maka akan turun tanpa penghormatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur kok, Pak. Tadi dapat disimpulkan bahwa putusan MK nomor 90 ini sangat-sangat bertentangan dengan doktrin yang telah dianut dalam ketatanegaraan Indonesia ini. Banyak berkembang tadi diskusi soal apakah putusan ini bisa batal atau tidak. Saya pikir ini bisa tidak sah. Kenapa? Karena ada potensi pelanggaran etik oleh hakim konstitusi dalam menyidangkan putusan itu. Nah, terakhir saya ingin melihat bahwa memang persoalan Mahkamah Konstitusi dan persoalan politik itu menjadi satu kesatuan dia di dalam putusan ini, sehingga kita bisa membaca ada motif yang sangat-sangat terselubung di dalam adanya putusan nomor 90 ini. Nah, ke depan Mahat sebagai fasilitator ya dalam diskusi bisa maju, bisa berkembang, dan bisa memberikan pencerahan kepada mahasiswa maupun masyarakat luas, sehingga Mahat dijadikan sebagai batu uji untuk melakukan olah pikir dan melahirkan mahasiswa ataupun kawan-kawan yang kritis dan konstruktif. Selamat Mahat. Makasih Pak Raju. Kesimpulan saya tentang tema kita hari ini adalah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini seharusnya tidak menjadikan dasar bagi salah satu capres untuk meminang seorang anak muda untuk menjadi pasangannya. Sebab bagi saya putusan MK tersebut cacat hukum. Oleh sebab itu ya proses pemilihan cawapres dari Prabowo Subianto cacat hukum dan nir etika. Dan harapan saya untuk Mahat ke depannya itu bisa lebih menampung lagi aspirasi-aspirasi masyarakat, dan kemudian aspirasi masyarakat tersebut kita diskusikan hari ini di Mahat Institute. Kemudian dari hasil diskusi tersebut kita memberikan solusi yang terbaik bagi kehidupan masyarakat ke depannya. Oke, thank you.